Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mustafa wa ala alihi hadis sidiki wal wafa amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur dan Dialah yang Sang Maha Pengatur yang nikmatnya tak dapat diukur oleh tukang cukur, tukang sehat, tukang bajigur, tukang rujak cingur, tukang gali kubur, bahkan nama insinyur, direktur, bahkan ahli akupuntur. Walaupun nikmatnya hanya sebatas miniatur papan catur, kita harus selalu bersyukur agar tidak kufur, agar hidup kita lebih mujur dan tidak hancur lebur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang akhir zaman. 6. Nahnu min firqah as-sabi'ah wal an nahnu nurid an bayin lakum tahta al-mawdu' fa'il mazid. Naam al-mubasyarah ila mutakalim al-awal yani wa Muhammad Rahman. Falyatafaddal mashkur. طيب شكرا لرئيس الجلسة لإعطاء الوقت. سأبين لكم في فعل المزيد. الفعل المزيد هو ما زيد فيه حرف أو أكثر عن حروف الأصلية. في المزيد ditambahkan di dalamnya satu huruf atau lebih dari huruf aslinya. Misaluhu, contohnya qaddama, taqaddama, istaqdama, taba'thara. Pada contoh pertama itu qaddama, itu asalnya qadama. Kemudian ditambahkan satu huruf dari jenis ain fi'ilnya yaitu dal, maka menjadi qaddama. Dan ini adalah mazid satu huruf. Kemudian taqaddama yaitu mazid dua huruf, yaitu dengan tambahan ta pada awalnya dan satu huruf dari jenis ain fi'ilnya yaitu dal. Kemudian istaqdama yaitu mazid tiga huruf dengan tambahan tiga huruf pada awalnya yaitu alif, sin, dan ta. Dan taba'thara yaitu rubai mazid dengan tambahan satu huruf pada awalnya yaitu ta. فهذه الأمثلة زيد فيه حرف أو أكثر على حروفها الأصلية. Maka contoh-contoh ini ditambahkan padanya yaitu satu huruf atau lebih dari huruf aslinya. Wa anwa'uhu, dan macam-macamnya yaitu mazid sulasi dan mazid rubai. Awalan mazid sulasi. Yang pertama itu mazid sulasi. Wa huwa imma mazid biharfin au biharfain au bi thalathati ahruf. Mazid sulasi ini terbagi tiga, yaitu mazid sulasi dengan satu huruf, yang kedua dengan dua huruf, dan yang ketiga mazid dengan tiga huruf. Wa auzan sulasi mazid biharfin lahu thalathatu auzan. Kemudian mazid sulasi satu huruf ini itu ada beberapa wazan, yaitu tiga wazan atau tiga timbangan. Awalan af'ala. Timbangan yang pertama yaitu af'ala. Wal hamzatu hiya harfun zaid fi. Dan hamzah pada af'ala ini adalah huruf tambahan. Wa misal akrama, ajlasa, ahsana, aula, dan a'ana. Dalam contoh akrama, asalnya yaitu karoma. Kemudian ditambah satu huruf pada awalnya yaitu hamzah, maka menjadi akrama. Thumma tsani fa'ala. Kemudian wazan yang kedua yaitu fa'ala. Wa ziyadatuhu bitad'if fil ain. Dan tambahannya yaitu tad'if ain. Satu huruf dari jenis ain fi'ilnya. Wa misal qaddama, 'allama, sabbaha, kabbara, zakka. Contohnya itu qaddama. Dalam kalimat qaddama ini asalnya itu qadama. Kemudian ditambahkan satu huruf dari jenis ain fi'ilnya yaitu dal menjadi qaddama. Demikian juga 'allama dan sabbaha dan yang lain. Ats-tsalits fa'ala. Wazan yang ketiga yaitu fa'ala wa ziyadatuhu bil alif. Dan tambahnya itu alif yang ada di antara fa'il dan ain fi'il. Wa mithaluhu qatala, qawama, syaraka, dha'afa, jadzaba. Dalam contoh qatala itu asalnya adalah qatala. Kemudian ditambahkan satu huruf yaitu
alif di antara fa fi'il yaitu qaf dan ain fi'ilnya yaitu ta, maka menjadi qatala. Thumma auzan thulathil mazid bil harfain. Kemudian adapun wazan atau timbangan dari sulasi mazid dengan dua huruf, lahu khamsatu auzan. Ada 5 timbangan. Awalan ifta'ala. Timbangan yang pertama yaitu ifta'ala. Bi ziyadatil alif wa ta, dengan tambahan alif pada awalnya dan tambahan ta di antara ain fi'il, di antara fa fi'il dan ain fi'ilnya. Wa mithaluhu iftakhara, ijtama'a, intasara. Thumma tsani infa'ala bi ziyadatil alif wan nun. Kemudian timbangan yang kedua yaitu infa'ala dengan tambahan alif pada awalnya dan nun. Wa mithaluhu inkasara, indathara, insarafa, infajara. Thumma tsalis if'alla bi ziyadatil alif wa tad'if. Kemudian timbangan yang ketiga yaitu if'alla dengan tambahan alif pada awalnya dan tad'if yaitu satu huruf dari jenis lam fi'ilnya. Wa mithaluhu ihmarra, isfarra, ya'warra, ya'wajja, dan ya'masya. Rahman, Thumma rabi'. Afwan, ini udah ganti slide ya? Apa? Nah. ثم الرابع تفعل بزيادة التاء والتضعيف. Kemudian timbangan yang keempat itu tafa'ala dengan tambahan ta pada awalnya dan tad'if yaitu satu huruf dari jenis ain fi'ilnya. Wa mithaluhu taqaddama, ta'allama, tashajja'a, tazakka, ta'allama. Thumma al-khamis tafa'ala bi ziyadati ta wal alif. Kemudian timbangan yang kelima yaitu tafa'ala dengan tambahan ta pada awalnya dan alif di antara fa fi'il dan ain fi'ilnya. Wa mithaluhu taqatala, ta'araka, taba'ada, tashawara, tajadzaba. Thumma auzan thulathil mazid bi thalathati ahruf. Kemudian timbangan dari sulasi mazid dengan 3 huruf, tambahan 3 huruf. Lahu arba'atu auzan. Ada 4 timbangan. Awalan istaf'ala. Timbangan yang pertama yaitu istaf'ala. Bi ziyadatil alif was sin wat ta. Dengan tambahan alif, sin dan ta pada awalnya. Wa mithaluhu istakhraja, istaghfara, istafhama, istaqama, ista'ana. Thumma tsani if'ala bi ziyadatil alif wal waw wat tad'if. Kemudian timbangan yang kedua dari sulasi mazid 3 huruf yaitu if'ala dengan tambahan alif pada awalnya, kemudian waw di antara ain fi'ilnya, kemudian tad'if yaitu tad'if dari ain fi'ilnya. Wa mithaluhu ya'shaw shaba. Thumma tsalits if'awala bi ziyadatil alif wal waw mudghamah. Kemudian timbangan yang ketiga yaitu if'awala dengan tambahan alif pada awalnya dan waw yang mudgham atau idgham, artinya ada 2 waw. Wa mithaluhu ijlawwadha dan ya'lawwata. Thumma ar-rabi' if'ala bi ziyadatil alif wasal wal alif wusta wat tad'if. Kemudian timbangan yang keempat yaitu if'ala. Tambahannya alif pada awalnya, kemudian alif di antara ain fi'il dan lam fi'ilnya, kemudian satu huruf dari jenis lam fi'ilnya. Wa mithaluhu ihmarra dan ikhdara. Kemudian yang kedua itu mazid rubai. Wa huwa imma mazid biharfin atau biharfain. Ada kalanya itu tambahan 1 huruf atau tambahan 2 huruf. Farrubai mazid biharfin, maka rubai mazid dengan tambahan 1 huruf, walahu waznun wahidun faqat. Hanya ada 1 timbangan saja. Huwa tafa'lala, yaitu tafa'lala. Wa ziyadatuhu at-ta al-mutasaddarah. Dan tambahnya itu yaitu ta pada awalnya. Wa mithaluhu tadahraja taba'thara.
Wa nalhadhu annahu waznur ruba'il mujarrad mazadan alaihi ta. Dan kami memandang atau memerhatikan bahwasanya timbangan ruba'i mujarrad itu ditambahkan di atasnya ta. Wa huwa yufidu al-mutawa'ah. Dan tambahan ta itu menghasilkan makna atau memfaedahkan makna mutawa'ah. Wa dzalika nahwu dahrajtul qurrata fatadahrajat. Artinya aku menggulingkan atau menggulingkan bola, maka tergulinglah bola itu. Thumma ma yulhaqu bihi. Kemudian sesuatu yang dimulhakkan atau dihubungkan dengan ruba'i mazid satu huruf ini, wa yulhaqu bihil auzan as-sittah al-mulhaqah bimujarrad ar-ruba'i. Dan dihubungkan dengan ruba'i mazid dengan satu huruf ini ada 6. Idza adafna ilaiha al-mutasaddarah. Wa hiya awalan tafa'lala. Contoh, tajalbaba, tashammala. Thumma thani, tafaw'ala. Contoh, tajawraba. Thumma al-thalith, tafa'wala. Contoh, taharwala. Thumma al-rabi' tafay'ala. Contoh, tasaytara, tasyaytana. Thumma al-khamis, tafa'yala. Contoh, tasharyafa az-zar'i. Walam yarid bihi sima'an al-Arab. Tetapi timbangan ini tidak didengar dari perkataan orang Arab. Thumma as-sadis tafa'la. Contoh, tasalqa. Thumma ruba'i mazid bil harfain. Kemudian ada ruba'i mazid dengan tambahan 2 huruf. Walahu wazdani. Dan ada 2 timbangan atau 2 wazan. Awalan if'an lala bi ziyadatil alif wan nun. Timbangan yang pertama yaitu if'an lala dengan tambahan alif pada awalnya dan nun di antara ain fi'il dan lam fi'ilnya. Wa mithaluhu ifranqa'a wa ihranjama. Thumma as-sani if'alalla bi ziyadatil alif wa tad'ifil lam. Kemudian timbangan yang kedua yaitu if'alalla dengan tambahan alif pada awalnya dan lam dari jenis lam fi'ilnya. Wa mithaluhu, contohnya itma'anna, iqsya'arra, ikfaharra. Wa nalhadhu anna al-wazn al-awwal yufidul mutawa'ah wa thani yufidul mubalaghah. Thumma ma yulhaqu bihi. Kemudian sesuatu yang dihubungkan atau dimulhakkan dengan ruba'i mazid 2 huruf ini. Wa yulhaqu bihi wazdani. Dan dihubungkan dengan 2 wazan. Awalan if'an lala bi ziyadatil alif wan nun wal lam ats-tsaniyah. Timbangan yang pertama atau wazan yang pertama yang dihubungkan atau dimulhakkan dengan ruba'i mazid dengan 2 huruf ini yaitu if'an lala dengan tambahan alif pada awalnya, kemudian nun di antara ain fi'il dan lam fi'ilnya, dan tambahan lam yang kedua. Wa mithaluhu iq'an sasa. Wa annal farqa baina ifranqa'a wa iq'an sasa hiya ifranqa'a asliyah wa fi iq'an sasa zaidah. Adapun perbedaan antara ifranqa'a dengan iq'an sasa itu, pada ifranqa'a itu tambahannya hanya alif dan nun. Sedangkan pada iq'an sasa itu tambahannya alif, nun dan satu jenis dari lam fi'ilnya. Tsumma tsani if'an la. Kemudian mulhaq dengan ruba'i mazid 2 huruf itu if'an la. Wa bi ziyadati alif al-wasal wan nun wal alif. Dengan tambahan alif pada awalnya, kemudian nun di antara ain fi'il dan lam fi'ilnya, kemudian tambahan alif pada akhirnya yang berbentuk ya. Wa mithaluhu islanqa. Contohnya islanqa. Tsummal huruf az-ziyadah. Kemudian huruf tambahan. Wahyal huruf allati tuzadu ala usulil kalimah. Huruf tambahan itu huruf yang ditambahkan di atas asal kalimat. Wahya, dan huruf-huruf tersebut yaitu ha, nun, alif, hamzah, waw, ta,
sin, lam, ya, dan mim. Amal gharudu min ziyadatiha, adapun tujuan dari penambahan huruf ini, awalan maddas sauti. Yang pertama itu untuk memanjangkan suara. Kal alif fi nahwi kitab, seperti contoh alif pada kalimat kitab dan kalimat siraj, wal waw fi nahwi ajuz wa amud, dan seperti kalimat waw, seperti huruf waw dalam kalimat ajuz dan amud, wal ya fi nahwi qadib dan sahifah, dan seperti huruf ya pada kalimat qadib dan sahifah. Thumma atsani yakni at-ta'wid. Kemudian tujuan yang kedua yaitu at-ta'wid. Wa dzalika kata at-ta'nis fi nahwi zanadiqah. Dan contohnya itu tambahan ta ta'nis pada contoh zanadiqah. Fa innaha audun an ya. Maka ta ta'nis itu adalah ganti dari huruf ya. Pada kalimat aslinya itu zanadiq. Kemudian ianya dihilangkan dan ditambahkan dengan ta ta'nis pada akhirnya. Tsumma atsalis taksiru hurufil kalimah. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk memperbanyak qaba'athara. Dan amal ghardur rabi' wal khamis, adapun tujuan yang keempat dan tujuan yang kelima, tambahan huruf atau huruf tambahan min aghradi ziyadah, fahuma ziyadatul ilhaq wa ziyadatul ma'na, yaitu ziyadah ilhaq dan ziyadah makna. Fal ilhaq wa ma'nahu, dan ilhaq atau mulhaq itu maknanya adalah antazida fil bina ziyadatan litulhiqahu bi akharin aktsaru minhu, yaitu bahwa ditambahkan pada bina atau susunan kalimat akan satu tambahan untuk menghubungkannya dengan yang lain yang lebih banyak darinya. Fa yatasawa al-mulhaq wal mulhaq bih. Maka sama di antara mulhaq itu dan mulhaq bih yang dihubungkan dengan tempat menghubungkan. Fi adadil huruf wal harakat, dalam bilangan hurufnya dan bentuk harakatnya, was sakanat, dan sukunnya, wa yasiru waznuhu ka waznihi. Maka timbangan dari mulhaq itu sama dengan timbangan dengan mulhaq bih. Fayatasarrafu tasarrafahu. Maka tasrif dari mulhaq itu sama dengan tasrif dari mulhaq bih. Wa yakunu fil ismi wal fi'li. Dan mulhaq ini terdapat pada isim dan juga terdapat pada fi'il. Wa mithaluhu fil ismi, contoh mulhaq itu yang terjadi pada isim yaitu kautsara. Dalam kalimat kautsara, faqad zuyyidatil waw lil ilhaq bi ja'fara. Maka dalam kalimat kautsara ini waw adalah tambahan dan asalnya itu katsara. Kemudian ditambahkan waw agar kalimat kautsara ini dapat dihubungkan dengan kalimat ja'fara. Artinya satu timbangan dengan ja'fara. Wa mithaluhu fil fi'li, dan contoh mulhaq itu pada fi'il syamlala, faqad zuyyidatil lam lil ilhaq bi dahraja. Maka dalam kalimat syamlala ini lam yang terakhir itu adalah tambahan dan ditambahkan lam ini agar dapat dimulhaqkan dengan dahraja, artinya dapat disetimbangkan dengan dahraja. Fa amma faidatuhu, kemudian faidah dari huruf ziyadah atau faidah dari mulhaq ini, farubama yahtaju ila dhalikal mulhaq fi sya'rin aw nathrin li qafiyatin aw saja'in. Maka terkadang kita butuh kepada mulhaq ini itu pada syair-syair atau pada prosa-prosa. Wa min thamma kanat faidatuhu lafzihi, dan mulhaq ini itu berfaedah dalam hal lafzi atau dalam hal lafaz, pelafazan. Di anna hadza ziyadah tahdufu ila mura'ahu al-wazni, karena tambahan ini bertujuan untuk memelihara
mulhaq atau yang dihubungkan itu dengan mulhaq bih atau memelihara wazannya. Fa'amma atharu ziyadah lil ilhaq ala makna al-kalimah. Adapun dampak mulhaq ini terhadap makna kalimat, laisat ziyadatul ilhaq mutarradah fi ifadati makna lil mulhaq ini itu sebenarnya tidak memberi faedah atau memberi dampak terhadap makna kalimat. Walakin hadza ziyadah al-gharadu minha lafzi. Tetapi makna atau tujuan dari mulhaq ini adalah dalam hal lafaz wa huwal ilhaq bil wazni faqat, yaitu untuk menyetimbangkan wazan saja. Wa rubbama tufidu ziyadatal ilhaq lil kalimah makna lam yakun li mujarradiha. Tetapi dalam satu hal mulhaq ini juga memberi faedah terhadap makna kalimat, yaitu untuk kalimat yang dalam bentuk mufradnya tidak memiliki makna. Contoh dalam kalimat kaukaba dan zainaba. Adapun asal dari kaukaba itu kakaba, dan dalam keadaan mufradnya yaitu dalam keadaan kakaba ini ia tidak memiliki makna. Maka ketika ia dimulhakkan menjadi kaukaba, maka ia ada maknanya. Dan demikian pula zainaba. Mungkin hadha minni u'idu ila ra'isil jalasah. Baik, syukron ila mutakalim awal yani Muhammad Rahman. والآن مباشرة نستمع إلى المتكلم الثاني فهو رضا شوقي فليتفضل مشكورا. طيب شكرا على رئيس الجلسة على إعطاء الوقت. طيب الآن أنا سأستمر ببيان صيغة فعل يعني صيغة فعل طيب أنا سأستعمر يعني بموضوع معاني صيغ الزوائد. المعنى الغرض من أغراض الزيادة الحروف في مبنى الكلمة. Jadi ini adalah faidah penambahan huruf pada wazan bahasa Arab. Wa tatanawwa al-ma'ani tabi'an litanawwa siyagh az-zawaid. Wa hiya al-ma'ani allati tu'addiha siyagh az-zawaid bi syai'in min at-tafsil. Jadi pada intinya makna zawaid ini tersebut untuk bertujuan umum untuk menambahkan suatu struktur kalimat dalam penambahan kata. Seperti af'ala, contoh af'ala. Nah, huruf ziyadah huwa bi hamzah bi a, ya ini af'ala. Summa ba'da sighatu af'al. Hadhihi sighah ma'ani katsirah wa minha ma yali at-ta'diyah. Yang dimaksud dengan ta'diyah ini adalah bertujuan untuk merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Contoh, wa yaj'ala makana fa'ilan lil fa'il maf'ulan. Contoh, akramtu Zaidan. Akramtu. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya at-ta'diyah ini fi'il lazim bertujuan untuk merubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Semua dalam hal fal hamzatu qad qutal fi'al gharqa al-lazim wa ja'alatu aghraqa fi'lan muta'addiyan ila maf'ulan wahid wa huwa al-fir'aun. Dalam hal ini
apabila fi'il aslinya adalah fi'il muta'addi pada maf'ul yang satu, kama taj'alu hadhil hamzah fil fi'il muta'addi lil maf'ul wahid muta'addiyan ila maf'ulaini wal muta'addi li maf'ulaini muta'addiyan li salasati minal mafa'il. Maka akan menjadi muta'addi pada dua maf'ul. Contoh, Al-Qur'anu aqra'tuhu. Saya membacakannya Al-Qur'an. Au a'lamtu Muhammadan Zaidan qa'iman. Summa apabila asalnya adalah muta'addi pada dua maf'ul, maka akan menjadi muta'addi pada tiga maf'ul. Al-misal ini Zaidan a'lamtu Umaran musafiran. Saya memberitahukan Zaidan bahwasanya Umar sedang pergi. Bahwasanya Umar yang sedang pergi. Summa asani ini li ta'arid. Wa huwa ja'ala makana maf'ulan lil fi'li maradan li anna yakuna maf'ul asli al hadath. Summa ba'da as-sayururah wa hiya ja'ala ma huwa fa'il af'al. Idzan hadza ja'ala al-fa'il af'al sahib wa hadza al-fa'il ala darani li'annahu imma an yasira sahiba mashtaqqa minhu al-fi'l wa nahu alhama zaid ay sara dha lahm wa aysara wa aysara ay sara dha as wa yasara wa imma an yasira sahiba syai'in wa huwa sahibu mashtaqqa minhu al-fi'l. Wa ar-rabi ad-duhul fi syai'. Zamanan aw makanan. Amma dukhul fi zaman fa ma'nahu dukhul al-fa'il. Wa dakhala al-fa'il fil waqti al-mushtaqqa minhu al-fi'l nahu asbaha. Asbaha ay dakhala fi sabah. Asbaha ay dakhala fi sabah wa amsa. Jadi ini memasuki seperti memasuki waktu. Ay dakhala fi sabah. Berarti memasuki waktu pagi. Wa amsa ay dakhala fil masa, memasuki waktu sore atau siang. Summa al-khamis al-musadafah ay wujud al-maf'ul ala sifati ma'khudah min asl fi'l. Wujud al-maf'ul ala sifah ma'khuz min asl fi'l, mengambil dari asal fi'ilnya. Nahu contoh Ahmadu Zaidan ay wajadtuhu mahmudan wa akramatuhu au abkhaltuhu. Wa minhu fil Qur'anil Karim wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Summa as-salbu wal izalah. Ay sulbak an maf'ul ala mashtaqqa lah. Summa nasamir asabi'ini ad-du'a nahu asqaituhu ay da'awtu lahu bisuqya wa qultu lahu saqakallah. Aminhu summa asamin al-i'anah, tolongan, wa tamkin. Nahu ahlabtu Zaidan ay anatuhu alal halbi wa makantuhu minhu wa ara'aituhu. Summa atasi qad yaji af'ala mutawa'an li fa'ala yashtadidul ain. Wa dzalika nahu seperti wa qad tartahu fa'aftar wa basyartahu fa'absyar.
وقد جاء أفعل من معنى فعل بفتح العين. ثم الثانية ini صيغة فعل بتشديد العين. Al-awwal ini at-taksir. Wa huwa imma Al-awwal ini at-taksir wa huwa imma fil fi'li nahu jawlabat wa tufat ay aksarat al-jawlani wa tufani au fi'l maf'ul nahu ghalaqat al-abwab. At-taksir ini menunjukkan makna banyak, yaitu seperti contoh tersebut atau contoh lain, qata'a Zaidun al-habl. Zaid telah memotong sebuah tali. Yaitu apa? Yaitu artinya Zaid memotong-motong tali itu untuk menjadi banyak. Tali tersebut itu menjadi banyak karena telah terpotong-potong oleh Zaid. Sumasani at-ta'diyah waqad taqaddama ma'nahu wa misaliha ala fi'li qauluka farahat aliyan wa qadamat al-khabar karamat al-mujtahid wa minha fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala an tahira baiti lit-ta'ifin. Summa asalis as-silbu wazalah anahu qasharat al-fakihah ay izalat fasharataha wa qawluhum faradat al-ba'ir ay uzilat qiradah wa faza'athu ay izalatu al-fard. Asalbi ini bertujuan untuk membuang bentuk asal fi'il dari objeknya, yaitu maf'ul. Contoh, qashara Zaidu ar-rumana. Itu dari contoh lainnya, yaitu Zaid menguliti buah delima. Yang dimaksud menguliti buah delima ini, yang dimaksud menguliti tersebut ini adalah membuang. Ay uzilat anhu al-far'. Summa arabi nisbatul maf'ul ila asli fi'l wa tasmiyatu bihi. Taqul kafartuhu wa kadzabtuhu wa fasaqtuhu wa fisqtuhu ay nasabatu ilal kufr wa kadzabat wal fis wa sumiyathu kafiron wa kadiban wa fasiqan. Nisbat al-maf'ul ila asli ini adalah nisbatkan maf'ul atau objek pada bentuk asal fi'ilnya. Kayak contoh tersebut kafartuhu. Artinya dia telah mengkafirkan. Wa kadzabtuhu. Dia telah berbohong atau menuduh bohong. Wa fasaqtuhu. Atau menjadi dia telah memfasikkan. Summa ba'da ikhtasara hikayah al-murakkib. Ikhtasara al-hikayah al-murakkib nahu halala wa kabbara wa sabbaha wa hammada wa amana ay qala la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah amin. Summa asadis musyabahat al-fa'il lamma ishtaqqa minhu al-fi'l. Nahu qawasa al-syaykh ay ashbaha al-qaws fi inhina'ihi wa hajar at-tin al-ashbah al-hajar fi salati. Asabi tawjihu al-fa'il ila mashtaqqa minhu al-fi'l. Nahu syaraqa Muhammad ay tuwajjihu ila syarq. Summa gharaba Ahmad ay tuwajjihu al-gharb wa huwa yuwajjihu al-misal al-gharb ila gharb. Summa asamin qabul syai' nahu syafa'at Umaran ay qabalat syafa'atuhu. Ay syafa'atuhu qabila. Summa ba'da sighatu infa'ala
Biziyadati hamzah al-wasl wan nun fi awwalihi. Dengan menambahkan hamzah wasl dan nun di awalnya. Yaitu hamzah wasl menjadi infa'ala. Asal muasal dari kata fa'ala ditambahkan dengan hamzah wasl dan nun menjadi infa'ala. Wala yakunu illa laziman. Wa ya'ti al-ma'na al-wahid wa huwa al-mutawa'ah bisyatin an yakuna mutawi'an li fi'li yadullu ala mu'alijatu ay harakat hisiyah. Yang pertama itu adalah mutawa'ahnya wazan fa'ala. Seperti al-misal ya ini kasarat az-zujat fan kasarat. Kasartu az-zujaj fan kasarat. Saya memecahkan kaca, maka pecahlah kaca itu. Wa huwa hadza min wazni mutawa'ah nya wazan fa'ala. Summa wal aghlabu fihi mutawa'ah as-sulasi ini qata'tuhu fan qata'a. Wa qad jaa'a qalil fi mutawa'ah ghairu sulasi di wazani af'ala sedikit. Ridho tadi terputus ya. Tadi. Apa kayak sinyalnya agak kurang koneksinya. Taib. Oh. Taib nastamir. Ini atani mutawa'ah wazan af'ala. Kama al-misal atlaqtuhu fantalaqa wa aghlaqtuhu fagtalaqa. Share screen-nya deh apa? Putus ya share screen-nya? Naam. Kacau. Udah play. Kotak-kotaknya sih makin banyak sih. Summa nastamir ini walakunahu mukhtasar. Afwan. Jadi tadi ada koneksi ya. Tayyib nastamir walakunahu mukhtasan bi mutawwa al-af'al al-alajiyah kama fil amsila as-sabiqah. Fala yasihu qawluna alimtu fat'alam li'annahu fi'al ghair ilaji. Tayyib ila hadha minni hadzal bayan wa ba'dahu sanastamiru bi bayaniha Ahmad Faisal. Al-waqt. Naam. Syukran ila mutakallim asani ini Ridho Syauqi. الآن فأنا أبين في بحث الواحد مع متكلم ثاني. وقبل ذلك تسهيلا لنا سأتكلم بلغة Jadi saya akan membahas masalah yaitu makna siyagu zawaid. Ya simpelnya jadi arti-arti maknanya dari sigoh-sigoh yang ditambahkan itu. Contohnya tadi yang telah disebutkan dari infa'ala itu maksudnya apa tadi. Terus tadi yang awal dari af'ala contohnya maksudnya itu apa. Terus contohnya itu apa. Nah, lanjut saya akan ta'ala. Sigoh ifta'ala ini bisa saya tulis. Mungkin ada yang lebihnya saya kurang tahu. Yang pertama ada makna mutawa'ah. Mutawa'ah itu kalau kita bisa simbolkan biar gampang, itu maknanya itu jadi. Mutawa'ah itu jadi gitu loh. Contohnya biar kita mengerti. Jama'atul ibila fajtama'ah. Saya mengumpulkan unta fajtama'ah, ya maka kumpul untanya. Gitu. Lanjut yang nomor 2 al-ittiqal, yaitu makna gampangnya itu membuat. Contohnya ikhtabaza Zaidun.
Jadi Zaid itu ikhtabaza, yaitu membuat roti gitu. Ikhtabaza. Jadi Zaid itu membuat roti. Terus makna ketiga li ziyadatil mubalaghah, yaitu menambahkan bobot pada makna fi'il. Jadi contohnya itu iktasaba Zaidun. Ya, jadi Zaidun emang bener, si Zaid ini benar-benar sungguh-sungguh gitu. Soalnya ditambahkan pakai apa yang fi'il mazid yang ifta'ala, yaitu li ziyadatil mubalaghah, menambahkan bobot pada makna fi'il. Lanjut yang makna keempat dari sigo ifta'ala, yaitu li makna fa'ala. Jadi sigo ifta'ala maknanya itu juga bisa satu makna sama kayak wazan fa'ala. Contohnya ijtadzaba ya, ini ijtadzaba agak tukar, apa teman-teman, ini bacanya ijtadzaba Zaidun. Jadi ini sama maknanya sama kayak wazan fa'ala. Ijtadzaba itu kan menarik, sama aja kayak jadzaba. Ijtadzaba Zaidun sirwal contohnya. Zaid menarik celana gitu. Jadi sama aja, maknanya sama kayak wazan fa'ala. Terus makna yang kelima adalah li makna tafa'ala. Sigo ifta'ala bisa juga bermakna sama maknanya kata fa'ala. Yang kita tahu tafa'ala itu kan maknanya saling gitu kan ya. Contohnya adalah ikhtasoma. Ikhtasoma berarti maknanya saling bertengkar gitu. Terus yang kedua kita akan membahas dari sigo fa'ala. Fa'ala ini mempunyai 1, 2, 3, 4 makna. Yang pertama lil musyarakah baina itsnain. Itu dia mengikutsertakan antara dua hal gitu. Contohnya yang paling masyhur, daraba Zaidun Amron. Pasti teman-teman tahu contoh ini, daraba Zaidun Amron. Yaitu berarti maknanya Zaid sama Amron saling berkelahi gitu kan. Lanjut makna yang kedua dari sigo fa'ala, yaitu ditakhir, yaitu memperbanyak. Contohnya dha'afallahu ajr. Allah melipat gandakan pahala gitu. Dha'afa dan kayak dha'afallahu. Allah melipat gandakan pahala gitu. Nah, contoh yang ketiga adalah lita'diyah. Lita'diyah seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Takalim Tani, yaitu lita'diyah maknanya mengubah fi'il lazim jadi fi'il muta'addi. Contohnya adalah afaqallah. Nah, makna yang keempat yaitu lil mujarrad. Lil mujarrad ini sama kayak makna wazan fa'ala juga. Contohnya safaru Zaidun. Ya, Zaid sedang safar, ya Zaid sedang berpergian ya. Lanjut kita berpindah ke sigoh af'ala. Nah, ini cuma punya satu makna nih. Satu maknanya itu menguatkan laun wal aib, yaitu menguatkan warna dan aib itu kalau tidak salah cacat ya. Nah, contoh dari laun misalkan abyaddo, ahmarra gitu kan. Berarti putih banget nih. Ahmarra, wah merah banget nih. Kalau ngelihat bule gitu, abyaddo, putih banget nih. Gitu. Nah, contoh dari aib, nah ini aneh baca, contoh dari aib itu A'masya dan ahwala. Berarti A'masya itu ahwala itu jereng ya. Berarti jereng banget nih. Terus ada A'warra. Wah, ini berarti A'warra itu katanya bermata satu. Berarti ya menguatkan gitu maknanya, pakai sigoh ala. Lanjut kita berpindah ke sigoh tafa'ala. Tafa'ala ini punya 1, 2, 3, 4, 5 makna. Yang pertama mutawa'ah, sama tadi yang menjadi gitu. Kasar tuh zujaj, kata kasar. Aneh mecahin kaca, ya pecah katanya. Gitu. Yang kedua, kita kaluf, yaitu kesungguhan. Maksudnya gitu. Contohnya adalah tasajja'ah Zaidun. Ya berarti maknanya adalah kalau pakai bahasa Arabnya takaluf Zaid as-suja'ah. Nah, gitulah. Pasti pada paham teman-teman. Tau'ah, takaluf, ittikhad. Ittikhad tadi ya sama. Jadi kayak membuat gitu. Menjadikan. Membuat. Nah, contohnya adalah tawassada thawbahu. Tadi kan contohnya yang atas yang ifta'ala itu ini yang ikhtabaza membuat roti. Nah, kalau ini tawassada thawbahu. Anak-anak kurang paham, tapi kalau kita pakai arti bahasa Arab itu artinya tuh gini. Ittakhadha thawbahu bisa ada. Berarti artinya
dia menjadikan saubnya itu, bajunya itu sebagai bantal. Gitu. Yang empat itu adalah tajanub. Yaitu tajanub itu adalah ay tarokal fa'il aslul fi'il. Itu meninggalkan lainnya. Nah, contohnya adalah ta'assamtu. Maknanya adalah tarokal ism. Jadi meninggalkan ism gitu, dosa ya. Terus yang kelima adalah dalalah ala usul fa'il bitadrij. Contohnya adalah tajarra'ul ma'. Maknanya adalah ay syarabal ma' jar'atan ba'da ukhra. Ini kalau aneh sepaham aneh mungkin. Jadi kayak meneguk air gitu ya. Meneguk air. Nah, maknanya tuh jadi kayak apa nih? Pakai bahasa Arabnya aja ya. Ay syaratul ma' jar'atan ba'da ukhra. Terus ya terus menerus lah gitu. Kalau sepaham kita. Lanjut. Setelah itu next. Setelah sigoh tafa'ala bisa ini ya di next. Ini kita ada 2 sigoh lagi. Ada tafa'ala dan istaf'ala. Nah, sigoh tafa'ala. Sigoh tafa'ala ini punya 4 makna. Ya, punya 4 makna. Yang pertama adalah fadhahara bi aslil fi'li duna thubuti haqiqatihi fil waqi'. Nah, intinya dia tuh kayak memunculkan gitulah. Nah, kalau kita lihat contohnya, kita langsung lihat contohnya ya. Ghafala, tajahala. Maknanya adharul ghaflah. Adharul ghaflah yang memunculkan ghaflah itu dan jahal itu gitulah. Dan makna yang kedua adalah musyarakah baina itsnain, ini ada baina itsnain, fa aktsar fi aslil fi'li. Ini sebelum maaf ya, jadi kita mungkin ada gangguan sedikit kotak-kotak gini. Nah, lanjut. Ya, yang kedua tadi ya, musyarakah baina itsnain fa aktsar. Karena tadi baina itsnain, nah ini fa aktsar, dia bisa lebih. Nah, contohnya adalah takhol sama Khalid wa Amr kayak tadi. Khalid Amr saling bertengkar gitu. Yang ketiga mutawah fa'il. Jadi dia mutawah fa'il sama aja kayak tadi ya. Yang mutawah itu kan kejadi gitu bahasa gampangnya mah. Nah, contohnya ba'atuhu tataba'at. Ya, saya menjauh darinya, maka ya jauh gitu. Lanjut yang keempat, makna yang keempat dari sigoh tafa'ala adalah ala husuli fi'li bitadrij. Sama mirip kayak sigoh yang tafa'ala. Nah, ini contohnya adalah tazayadun mil. Maknanya adalah ada fi bitadrij syai'an. Nah, yang terakhir, sigoh yang terakhir adalah istaf'ala. Nah, istaf'ala ini dia punya makna yang banyak. Ada 7 maknanya. Yang pertama adalah walab. Contohnya adalah istaghfartullah. Maknanya ya udah dia mencari ampun dan ini apa? Maaf, ridho gitu dari Allah. Ai talaba maghfiratuhu, mencari ampunan darinya. Yang kedua makna dari sigo istaf'ala adalah apa nih? Tahul wa sayrurah. Contohnya adalah istihjaratin. Maknanya ay tahul wa sara hajaran wastahsan al. Ya mungkin apa ya? Tadi ya saya sebutkan bahasa Arabnya. Maknanya adalah tahulu wa sara hajaran. Istahsana mahran ay sara ihsanan. Naam. Istamir. Makna tali yani al-musadafah. Al-musadafah contohnya adalah istaqramtu Muhammadan. Ai sadaftuhu kariman atau sadaftuhu kariman maknanya. Istamir makna ittikhad. Ittikhad ini sama kayak makna yang tadi. Istal ama ar-rajul.
maknanya adalah ai ittakhadul al-lu'am sifatan lahu. Jadi ia mengambil makna al-lu'am kayak kalau asal katanya sifat bagi rojulnya. Yang kelima adalah ikhtisar kayak seperti itu. Contohnya adalah istarja' atau kita kenal dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang keenam mutawa'ah. Nah, ini sama aja yang dari tadi yang mutawa'ah ya. Contohnya adalah ahkamtuhu fastahkam. Nah, lanjut ke makna yang ketujuh, qad yaji'a bi makna fa'ila. Itu maknanya contohnya adalah ghaniya wastaghna. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dari materi fi'il mazid dari awal, jadi pembagian fi'il mazidnya, lalu ada makna-maknanya dari sigoh-sigoh tertentu. Dan mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dari kami, dan mungkin tadi kita juga mendapati gangguan sinyal. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.